Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita dari Senin tanggal 17 ya sekarang ya, 17 Januari 2022. Furudul ghusli. Furudu itu jamak dari fardun. Fardun itu wajib. Furudu berarti wajib-wajib. Wajib ya, jamaknya ya, Bu. Al-ghusli mandi. Arafta. Arafta. Fi'il apa ini, Bu? Madi atau mudhari Arafta ini? Madi. Sambil murojaah ya, sambil murojaah sorop ya, untuk menguatkan kembali pelajaran kita. Arafta. Fi'il madi tasrif yang keberapa? Nomernya apa ini? Halaman 10 ya. Sambil dilihat kembali. Arafta yang kiranya ta berarti tasrif yang ketujuh ya. Nomernya anta. Dari kata arafa. Arafa. Arafa mengetahui. Arafta engkau telah mengetahui. Kamu telah mengetahui. Kaifiyata. Kaifiyat itu kaifiyat tata cara. Tata cara. Al-ghusli mandi. Ya udah di atas ya, mandi. Wal'an wadan al-an sekarang. Yajibu sekarang. Yajibu wajib. Alaika atasmu, atas engkau, atas kamu. Ma'rifatu dari kata arafat juga ya, mengetahui faraidi itu wajib-wajibnya. Wajibnya. Nyanya kembali kepada mandi. Wa sunanihi. Sunanihi itu jamak dari sunatun. Sunatun itu artinya jalan. Tapi di sini diartikan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Sunatun itu sunnah. Kalau sunani itu jamaknya. Ini berarti sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya. Nyanya kembali kepada al-ghuslu, mandi. Wafaro itu, dan faro itu fardu atau wajib, jamak dari fardun, wajib, al-ghusli mandi, salah satu, ada 3 asya'a perkara. Ya, baik. Ya, sambil menunggu yang masih macet di perjalanan, belum sampai di kelas, ini diulang dulu ya. Bu Aam coba baca lagi, Bu. Furudul ghusli, silakan. Furudul ghusli yaitu yang wajib-wajib mandi ya. Iya. Arafta itu tadi kita tahu. Kaifa itu tata cara ya, atau bagaimana tata cara al-ghusli mandi. Wal'ana itu sarana itu apa wal'an? Wal'an dan sekarang, dan al-an sekarang. Oh sekarang wal'an. Sekarang yajibu wajib alaika atas engkau ma'rifatu yaitu yang sunnahnya itu ya ma'rifat. Ma'rifat itu Mengetahui sini. Faro'idhihi itu tentang wajib-wajibnya mandi tadi, hinya itu. Wasunatihi yaitu sunnah-sunnah untuk mandi, mandi. Wa faro'ihi yang wajib-wajib juga tadi, al-ghusli mandi, salah satu 3 asya'ah perkara.
Ustaz. Iya, betul. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Yang Sama. pertama, al-awalu an-niyatu niat. Ya, ini niat selalu yang paling awal, Ibu ya, niat. Niat. Jadi mandi itu perlu pakai niat ya. Kalau sekedar membasahi badan, tidak ada niat, maka rukun dari mandi atau fardu mandi ini ada yang terlewat. Kenapa harus ada niat? Karena mandi wajib itu khusus. Dia itu mau mengangkat hadas haid, hadas nifas, hadas janabah atau apa ya harus harus ini eh, harus rinci maksudnya harus jelas. Kalau kita mandi pagi ya mandi biasa itu biasanya kan memang niatnya mau berangkat kerja saja ya enggak salah karena memang tidak mengangkat hadas. Tapi kalau kita dalam keadaan haid, kita selesai haid, ada hadas. Hadas itu beda dengan najis ya. Hadas itu tidak punya fisik hadas. Tapi dia belum terangkat kalau belum mandi besar, hadas haid itu ya. Seperti juga janabah itu ya. Janabah itu hadas karena berhubungan suami istri. Nah, itu perlu kita jelaskan itu ya, dalam hati kita tekankan, oh ya ini mandi untuk mengangkat hadas janabah itu ya, dalam niat itu. Ini niat mandi untuk mengangkat hadas nifas ketika selesai nifas dan seterusnya. Ya, maka kalau orang, mohon maaf, orang yang non-muslim itu ketika masuk Islam dia bersyahadat, tapi juga diperintahkan para ulama memerintahkan mandi besar. Mandi besar kenapa? Khawatir dulu dia punya hadas janabah ya, berhubungan suami istri yang belum pernah diangkat itu hadas-hadas itu karena belum tahu tata caranya ya, tata caranya. Jadi diperintah untuk mandi besar setelah bersyahadat itu. Jadi ketika orang non-muslim bersyahadat, dia diwajibkan untuk mandi besar, mengangkat hadas-hadas selama dia masih belum Islam itu ya, hadas-hadas yang belum terangkat. An-niyatu niat inda awali saat pertama mayuksalu dari ketika membasuh ya, membasuh. Indal awal saat pertama, ketika pertama mayuk silu membasuh. Jadi niat itu boleh bebarengan ketika pertama membasuh ya Bu ya, mengguyur yang pertama itu boleh ya. Dan sebelum itu juga boleh. Sebelum mengguyur niat dulu boleh. Yang tidak dibolehkan, yang kurang pas itu sudah mandi, guyur ini terakhir, niatnya baru terakhir. Itu terbalik gitu. Niatnya baru lupa niat ini tadi mandi mau ngangkat apa ini? Niat nih. Oh iya, mau ngangkat hadas head, baru selesai head. Oh, niatnya telat. Berarti mandi lagi tuh, Bu. Kalau sudah selesai mandi baru teringat niat. Mandi lagi tuh. Diulangi lagi maksudnya ya, mengguyur lagi kata. Ya karena wajib mandi itu mengalirkan air ke seluruh badan ya, baik rambut atau kulit. Ya, dibasahi dengan mengguyur, bukan hanya mengusap ya kalau mandi. Ya, kita lanjut bi'an yanwiya untuk berniat dengan berniat bi'an yawiya ini Bu, bi'an yawiya dengan berniat. Ya, saya tulis di sini ya. Dengan niat bagi orang yang junub, junub itu yang punya hadas janabah ya. Junub itu orangnya, orang yang punya hadas janabah disebut junub ya. Bagi orang junub ya, junub yang punya hadas berhubungan suami istri itu atau dia mimpi basah ihtilam. Itu disebut junub dia, orangnya.
Raf'al janabati, mengangkat hadas janabah. Janabah tadi sudah bingung ya di depan. Hadas bersenggama, baik baik asli atau mimpi. Mimpi juga ya, mimpi bersenggama hingga keluar air mani. Itu janabah, dapat mempunyai hadas janabah. Nah, orangnya disebut junub. Hadasnya disebut janabah gitu ya. Bagi orang yang junub, raf'al janabati. Niatnya mengangkat hadas janabah gitu maksudnya. Janabah ini. Janabah ya janabah saja ya Bu, kita niat tulis janabah. Tapi janabah itu adalah hadas orang yang berhubungan suami istri atau orang yang ikhtilam, mukhtalim ya. Mukhtalim itu orang yang bermimpi basah, itu mukhtalim namanya. Kalau ikhtilam mimpi basah ya itu sama ya, disebut hadasnya janabah. Wal haidu, dan orang haid, wal haidu ini orang haid, raf al haidi niatnya, raf'a itu mengangkat, al haidi haid, ya, hadas haid. Ya. Di sini bukan membersihkan darah haid ya, bukan. Karena ketika ini sudah bersih ya, ketika mau mandi itu memang sudah bersih. Darah haidnya sudah enggak keluar. Ketika di tes, dicek dengan kapas, memang sudah enggak ada keruh-keruh ya, sudah enggak ada darah yang tanda darah keluar itu udah berhenti ya. Wal haidu, dan orang haid, raf al haidi, niatnya mengangkat haid. Wan nufasai, dan orang yang nifas, apa niatnya? Raf'an nifasi, ini mengangkat hadas nifas. Mengangkat hadas nifas. Niatnya begitu ya Bu ya. Bismillah, niat mengangkat hadas haid. Begitu saja boleh ya. Bismillah, niat mengangkat hadas nifas. Bismillah, niat mengangkat hadas janabah. Dan tidak harus diucapkan karena niat itu adalah pekerjaan hati. Dalam hati nggak apa-apa. Ya, dalam hati saja nggak apa-apa. Baik, kita lanjut. Wa yajuzu, dan boleh. Wa dan yajuzu boleh. An yanwiya, untuk berniat. Niat boleh juga maksudnya ya. Selain tadi, niat mengangkat hadas haid. Nah, bismillah, niat mengangkat hadas nifas. Itu salah satu lafaz niat ya. Boleh juga berniat ini al-kulu semua fardol gusli. Fardo itu wajib mandi, fardol gusli lillahi ta'ala. Ya, cukup juga begitu ya. Berniat mandi wajib lillahi ta'ala. Mandi wajib apa? Karena apa? Kan sudah ada berarti ya, kalau dia udah paham ini mandi wajib, dia udah paham. Ini karena saya tidak punya hadas janabah. Hadas hubungan suami istri atau karena ikhtilam mimpi basah. Ya, baik. Jadi lafaz niat itu niat mengangkat hadas atau niat mandi wajib lillahi ta'ala. Kalau niat mandi wajib karena udah paham. Dia punya hadas gitu ya, maksudnya punya hadas. Baik hadas nifas, atau haid, atau janabah. Ya baik, sampai di sini ulang dulu. Siapa yang mau mengulang, berkenan mengulang, dipersilahkan. Sebelum ditunjuk ya. Jangan sampai ditunjuk. Ayo. Ulang, Bu. Nomor 1 dari nomor 1 ya, Anya. Silakan. Saya coba boleh Ustadz? Oh ya Bu, silakan ya. Ustaz Dauda ini ya, silakan. Iya. Dari awal atau dari pas yang satu aja? Boleh dari awal, boleh yang barusan hadir agar tidak tertinggal ya, bisa ngejar. Baik, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Furudul ghusli, wajib-wajib mandi. Arafta, kalian mengetahui, kamu mengetahui kaifiyata Tata cara. tata cara al-ghusli, mandi, wal'an, dan sekarang wajib alaika, kepadamu, ma'rifatu, mengetahui faraidihi, wajib-wajibnya, wajib-wajib mandi, wa sunanihi, dan sunat-sunatnya atau tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa faraidul ghusli, dan wajib-wajib mandi, salah satu asya, ada 3 perkara. Yang pertama an-niyatu, yang pertama niat, inda awali, ketika di awal, yubsalu, apa-apa yubsalu mandi, bi an yanwiya, dengan niat junub, bagi yang junub, raf'al janabati, mengangkat janabahnya, wal haidu, dan bagi yang haid, raf'al haidi, mengangkat haidnya, wan nufasa'u, dan nifas, raf'un nifasi, mengangkat nifasnya, wa yajuzu, dan dibolehkan an yanwiya, niat al-kullu fardhu, setiap yang wajib, al-ghusli mandi, wajib mandi, lillahi ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Ya, baik ya. Jadi selain lafaz tadi, niat mengangkat hadas janabah, mengangkat hadas nifas, mengangkat hadas haid, itu boleh juga secara umum nih ya, maksudnya umum niat mandi wajib. Ya, kalau maksudnya kalau sudah paham mandi wajib karena dia memang paham sedang punya hadas ya. Hadasnya apa? Ya dalam hati ya. Dalam hati saya punya hadas janabah misalnya ya, bersenggama suami istri, atau ihtilam, mimpi basah, atau haid atau nifas. Ya, baik. Sama ini ya Bu, kedudukannya ihtilam bagi wanita itu sama dengan mimpi basah laki-laki ya, sama dia wajib mandi. Jika seorang wanita mimpi bersenggama sehingga mengeluarkan cairan dari vaginanya, yaitu kedudukannya sama dengan laki-laki mengeluarkan sperma, jatuh hukum mandi wajib gitu ya, ikhtilaf. Sama ya. Kemarin di kelas fikih 04 ada yang bertanya begitu. Baik, kita lanjut. Asani ijalatu, ya ijalatu, ini fardunya ya Bu, furudul ghusli ini. Ijalatu menghilangkan, ma yujatu, apa yang didapati atau apa yang ada, boleh ya ma yujatu. Ma yujatu, apa yang ada atau ditemukan atau didapati alal badani, pada badan, pada fisik kita, minan najasati, bila ada yang najis ya sekalian dihilangkan tuh kalau ada najis ya, dibersihkan. Ya ini fardu mandi itu yang pertama tadi berniat, yang kedua ini menghilangkan apa yang najis. Kan bisa jadi ada yang najis ya ketika kita mau mandi itu, ya itu kalau tahu ya harus dibersihkan. Kemudian yang ketiga, fardu mandi yang ketiga asalis, isolu itu mengalirkan almai, air, ila amati, ila ke amati, seluruh sya'ri, rambut, wal basyarati, dan kulit. Nah, kulit. Artinya apa? Kalau ada yang menjadi penghalang sehingga air tidak sampai ke kulit, ya dibersihkan dulu. Ya, itu untuk kesempurnaan mandi seperti itu.
apabila ada misalnya ya, misalnya ini masuk angin ditempel apa saluran pas ya, wah itu menghalang tuh Bu ya, menghalang sampainya air ke kulit, maka salon pasnya, tempelan-tempelan koyo itu dilepas dulu. Baik yang nempel di hidung ataupun di punggung ya. Kalau di hidung kan kelihatan ya, kadang kalau di punggung lupa, lupa kalau punya tempelan. Nah itu dilepas dulu, itu wajib mandi. Baik, sampai di sini adakah yang masih perlu diulang, perlu dibahas lagi, atau ada yang mau disampaikan, ditanyakan Bu? Silakan Bu. Tidak ada? Ya baik, kalau Ya, tidak ada, Ustaz ada, ada? Ustaz nomor 2, Nah, ya? nomor 2 kan menghilangkan apa yang didapat apa yang didapat dalam badan adanya najis itu teh ya apa yang nempelnya di kulit atau di baju. Kalau misalkan di baju terus tembus ke kulit berarti harus mandi kan Iya, najis baik ya ya. maksudnya gitu Iya, iya baik najis ya. apa aja gitu. Iya, nomor 2 ya Bu ya. Ya. Ijaratu ma yujatu alal badani. Ini bicara najis yang ada lekat ke badannya. Kenapa? Karena Mm-mm. mandi biasanya memang lepas baju. Ya, kecuali nanti ada kita bahas di bab depan ya. Bab selanjutnya itu mandi itu nanti disyaratkan kalau mandinya di tempat pemandian umum, maka dia harus pakai izar. Izar itu apa? Kain basahan ya, tidak boleh telanjang bulat. Nah, tidak boleh telanjang bulat. Nah, ini di kampung ini. Saya masih ingat dulu waktu kecil itu di kampung karena satu kampung itu tempat mandinya satu di Sendang itu ya. Ada mata air kampung itu yang ditampung sehingga jadi Sendang ya. Satu kampung mandinya di situ. Ya, satu kampung mandinya di situ kan. Orang dulu kan bikin sumur itu sesuatu yang mewah ya, mewah, butuh biaya besar. Jadi lebih lebih fleksibel, simpel, nyuci juga ke Sendang situ, ke mandi juga ke situ gitu ya. Nggak perlu nimba karena mata airnya subur. Ya, mandi di tempat pemandian umum tapi ya biasa ya, telanjang biasa mungkin karena ilmu belum sampai ya orang kampung dulu. Telanjang bulat gitu ya. Orang dari jalan bisa melihat. Ya, kan tidak ada dinding penghalangnya, tidak dibangun dinding penghalang. Nah, kalau di tempat pemandian umum, di situ wajib memakai izar, kain basahan. Kain basahan itu seperti apa? Orang yang dimandikan ketika 7 bulan itu ya Bu ya, kain basahan itu ya seperti itu. Dimandikan di depan rumah orang yang hamil 7 bulanan itu atau 4 bulan itu. Ya kan, pakai kain basahan seperti itu. Kalau di rumah bagaimana? Kalau di rumah yang tidak ada orang, ya boleh telanjang, tapi disunahkan juga pakai kain basahan ya. Kayak pakai kain basahan itu sunnah ternyata ya. Tapi kebanyakan dari sebagian kita ya nggak pakai kain basahan karena biar cepet ya kalau menyabun membersihkan gitu. Ya itu boleh kalau di tempat sendiri yang tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah ya. Ada yang mohon maaf ya, ada yang lihat atau terlihat dari luar di tempat kamar mandi yang tertutup rapat ya boleh. Ya, ini bicara tentang badan ya Bu Tutun ya. Tapi kalau najisnya di kain, di baju ya berarti bajunya tidak dipakai lagi ya. Tidak dipakai lagi. Nah, kalau tembus ke badan ya badan yang kita yakini tadi kena najis itu yang tembus ya dibersihkan ketika mandi itu. Dibersihkan dan bajunya tidak boleh dipakai lagi kan kalau kita sudah yakin baju tadi terkena najis tidak boleh dipakai lagi. Ya, cuci ya maksudnya. Gimana pertanyaannya ke arah mana ini? Saya belum yakin ini. Bu Cucun coba kemana arah pertanyaan Bu Cucun atau sudah menjawab? Enggak, maksudnya kalau misalnya itu ini kan najisnya najis apa aja gitu Ustaz. Kalau misalkan kena baju
terus misalkan tembus, misalkan najisnya kencing misalkan, kencing yang umur 2 tahun misalkan, Iya. atau gimana, harus cuman bajunya aja, nggak boleh itu? Terus Oh, kalau misalkan itu terus misalkan itu apa, ya najis yang sangat sangat besar gitu, yang sangat besar, mhm, iya, misal baik, kotoran misalkan gimana? baik ya. Kalau terkena najis itu tidak wajib mandi, Bu, hanya wajib dihilangkan aja Mhm, najisnya ya, barang najisnya, mmm, tidak wajib mandi. Ini kita sedang bicara mmm, fardul mandi, wajib-wajib mandi, ya. iya, Pak, urut dulu Gusti, wajib-wajib mandi. Nah, ketika nanti bicara tentang najis, ya tata cara menghilangkan najis, ya najisnya aja yang dibuang, yang ketika nempel mmm, di badan dibuang, dibersihkan. Kemudian pakaian ah, yang iya, terkena najis ya jangan dipakai lagi, tapi tidak wajib mandi, tidak, Bu. mhm, oh iya Mhm, iya, mhm. iya Ustadz ya. Iya, baik. Ya, ada lagi, Bu? Ada yang masih Ada ya, ganjal? Ya, tapi ini loncat materinya ke haid Ayah. Kalau loh, misalnya eh, setelah 3 hari itu haidnya berhenti. mhm, Berhentinya itu iya, lama, kurang lebih 2 sampai 3 hari. iya, Kemudian hari ke-6 keluar lagi. iya, baik, Apakah mhm, yang iya. pas bolong itu kita mandi atau menunggu sampai sisa yang terakhir? Ya, baik ya. Ini yang sering terjadi ya dengan ibu-ibu ya kaum muslimah haid tiba-tiba berhenti gitu ya. Berhenti ya sudah yakin nih, sudah berhenti yakin, sudah dicek dengan kapas sudah memang bersih, tidak ada yang keruh-keruh ya, tidak keruh darah. Mandi, mandi besar. Baru dapat satu sholat keluar lagi gitu ya. Wah, keluar lagi, ya nggak usah nyesel, ya sholatnya kan udah dapat amal kebaikan ya, nggak apa-apa seperti itu Bu Aryani ya. Ketika yakin memang sudah bersih, ya mandi saja, kemudian sholat. Perkara nanti keluar lagi, ya berarti berhenti lagi ya sholatnya begitu. Tapi kalau memang yakin sudah bersih nih, nah sholat, ya mandi besar ya Bu. Kalau memang sudah yakin bersih maksudnya ya tidak keluar. Tapi nanti perkara keluar lagi, ya sudah berhenti lagi maksudnya gitu ya. Berhenti, tidak sholat lagi. Begitu Bu Aryani maksudnya? Iya, berarti kalau udah mandi keluar lagi ditunggu sampai berapa lama? Atau mandi lagi sebelum sholat atau seperti apa? Sebentar. Ketika ketika setelah bersih itu kan mandi ya, yakin bersih mandi. Setelah sholat beberapa hari ya sudah dapat sehari atau 2 hari atau dapat satu sholat misalnya ya. Kalau dapat satu sholat kan memang terlalu dekat ya. Misalnya dapat 1 hari, 2 hari, keluar lagi, ya berarti dia haid lagi maksudnya, punya hadas haid lagi, tidak boleh sholat lagi begitu. Nanti nunggu bersih lagi kalau mau mandi besar. Maksudnya di mana ini? Pertanyaannya ke mana ini? Terkadang yang keluar itu cuma sedikit sekali gitu. Jadi bukan Heeh, banyak gitu. iya iya, baik. Kalau keluar sedikit, walaupun sedikit, kalau itu darah haid tetap ya, Bu. Kalau darah istihadah kan agak kuning ya, darah penyakit. Nah, dibedakan nanti. Ini darah penyakit atau darah haid? Darah darah haid atau darah penyakit ya. Kalau darah penyakit yang warnanya rada kuning biasanya ya, itu tidak membatalkan mandi besarnya ya, artinya tetap lanjut itu, sholatnya lanjut kalau istihadah. Tapi kalau diyakini ini walaupun sedikit darah haid, ya berarti dia jatuh pada hadas haid, dia punya hadas. Jadi tidak sholat, berhenti sholatnya. Sampai nanti yakin sudah tidak keluar, bersih, bersih, baru mandi lagi. Ya, Satu nanti lagi, di satu lagi Ayah. heeh,
ini kan Ya. sholat. Kalau Mm-mm. misalnya lagi puasa ayah, ini kan 3 hari kita nggak puasa nih karena haid. Hari keempat Iya. kita udah mandi. Seharian Mm-mm. itu darah nggak keluar sampai Mm-mm. dapat 2 hari misalnya. Terus Iya. hari kelima atau hari keenam itu keluar lagi. Iya. Berarti 2 hari yang kemarin itu kita terhitung puasanya atau nggak dihitung? Dihitung, puasanya dihitung. Baik, baik. Berarti ketika yang keluar lagi itu aja yang nggak dihitung ya. Berarti nggak usah Iya, dibayar. iya begitu ya. Hmm. Ya baik, lanjut. Ada lagi Bu? Ustadz, kalau yang cat rambut itu Ustadz yang dibolehkan yang apa itu Ustadz? Boleh ya Ibu. Kalau pertama mengecat rambut itu dibolehkan yang pertama. Yang kedua, bagi istri harus seizin suami. Ya nggak boleh ya mengecat aja tanpa izin suami. Karena bisa jadi ternyata suami itu senang warna ini warna apa biru gitu ya misalnya ternyata ibu pakai warna pink. Izin suami dulu ya Bu ya. Iya, izin suami. Yang pertama tadi hukumnya boleh ya cat rambut. Yang kedua bagi ibu-ibu para istri izin suami dulu, izin suami. Kemudian yang ketiga tidak boleh warna hitam ya. Selain warna hitam boleh. Tidak boleh warna hitam. Jadi kalau ibu misalnya pengen nih biar kelihatan tua ya cat putih gitu misalnya ya boleh Bu. Atau supaya seperti ini orang barat pakaian warna apa ya orang barat itu warna coklat pada tua rada muda itu ya itu seperti orang barat bisa boleh dibolehkan Itu yang tidak maksudnya boleh warna hitam aja. pemilihan bahannya Ustadz apakah dari inai atau yang biasa dijual di pasaran? Oh dari bahannya ya dari bahannya yang kalau dulu kan pakai inai ya pakai inai kalau zaman dulu kalau sekarang nyari inai masih gampang atau susah Bu? Masih ada mungkin. Masih ada ya. Belum nyoba. Kalau masih ada ya pakai ya, tapi kalau susah pakai cat yang ada sekarang ya nggak apa-apa, boleh yang Berarti ada kalau sekarang. itu mandinya tidak perlu membersihkan dulu ya Pak Ustadz ya? Oh enggak, iya enggak, boleh itu ya. Makasih Ustadz. Ya, terima kasih Bu. Ya kalau mengecat rambut itu dibolehkan, sementara ketika mandi besar atau berwudu itu dia harus dibersihkan dulu, bagaimana ya susahnya ya? Membersihkan cat rambut itu kan satu persatu ya. Ya baik ya. Kalau itu Rasul membolehkan, pasti ada rukhsah yang lain ya, keringanan yang lain. Ya. Kenapa Rasul dulu membolehkan mengecat rambut? Ya, ya dulu asbabul wurudnya kan ketika perang ya, ketika pasukan kaum muslimin itu dari yang sudah sepuh-sepuh, yang rambutnya putih, dikhawatirkan membangkitkan semangat musuh. Itu pasukan kaum muslimin itu udah sepuh-sepuh, tua-tua, ya, rambutnya udah putih-putih. Nah, akhirnya Rasulullah membolehkan dicat, tapi tidak dibolehkan warna hitam. Dicat agak coklat merah, kalau merah coklat ya, tak boleh itu. Atau yang menarik itu cat putih ya. Kalau istri saya nanya, ayah boleh nggak cat rambut? Boleh, tapi warna putih. Nah, saya punya syarat warna putih. Akhirnya dia nggak jadi. Kenapa? Itu mengingatkan kematian, warna putih. Itu ya Bu ya. Mohon maaf ya. Jadi kalau ibu punya warna sendiri, suami setuju ya boleh ya, silakan. Jangan sampai mengecat dengan warna yang suami tidak setuju, tidak ridho, ya nanti akhirnya jadi malah jadi dosa. Izin suami dan warnanya apa? Tanya suami juga. Baik begitu. Ibu siapa barusan? Saya paham. Ibu Aam. Oh iya, Ibu Aam boleh ya silakan. Tapi tetap izin suami ya Bu ya. Iya Ustadz.
Ya, Kalau baik. Ustaz kalau nggak izin suami, tapi begitu lihat diam aja nggak apa-apa. Ya, ya mudah-mudahan diamnya ridho ya Bu ya. Kalau diamnya itu diamnya itu nahan kecewa karena udah terlanjur, ya nanti sebaiknya tidak diulang ya. Mohon maaf, Hmm, nanti sebaiknya izin. Khawatirnya suami tidak ridho. Kenapa sih harus nyari ridho, 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 sebel, sebel, sebel. Apa-apa harus ridho suami. Oh iya, kunci surga seorang istri itu Allah titipkan ke suami, Bu. Ya, jadi apa-apa ya. mesti minta ridho suami. Ya, jadi posisi ini ketika paham posisi ini, Ibu sebagai istri harus paham. Kenapa kok harus begitu terus? Ya karena itu ya, surga seorang istri di tangan suaminya kuncinya. Ringan itu bagi seorang istri itu. Masuk surganya gampang maksudnya. Ridho suami aja udah cukup ya. Bagi seorang istri, sholat, zakat, puasa yang wajib itu dilaksanakan. Kemudian dapat ridho suami ya. Ketika meninggal, suami ridho. Ya Allah, saya ridho dengan ini istri. Sudah itu selesai, Ibu udah dapat surga itu. Makanya harus terus ridho suami gitu ya. Didahulukan, diprioritaskan. Ya, kalau suami kan lebih lebih sulit ya untuk masuk surga itu. Tidak tidak berdasarkan ridho istri bukan, tapi ridho istri juga ditambah ridho 40 rumah sekitar kita itu ya, 40 rumah tetangga sekitar kita itu ridho dengan kita. Nah, insya Allah itu ya baru ya. Jadi surga suami itu lebih sulit dibanding surga seorang istri. Seorang suami akan dihitung itu ridho dari 40 orang dari rumah terdekat, tetangga terdekat itu. Ya, itu mendapatkan ridho 40 rumah itu bukan perkara gampang ya Bu kan. Ridho Iya. masalah hati. Iya, sepertinya itu senyum-senyum, tapi ternyata tetangga kita itu menyimpan suatu ganjalan, kekesalan gitu kan kita nggak tahu ya. Tapi secara zahir itu ya biasa, senyum kalau ketemu. Tapi kita tidak tahu dalam hatinya itu beliau-beliau itu ridho nggak dengan kita, dengan keberadaan kita, dengan keseharian sikap perilaku kita kan kita nggak tahu. Ridho masalah hati. Ya. Nah, yang paling paling perlu diperhatikan lagi nih Bu ya, yang punya rumah banyak nih ya, rumah banyak itu ya, dia tetangganya kan jadi banyak itu. Misalnya Ibu Tutun ini punya rumah di Sadang Serang, nanti tetangganya 40 rumah yang ada di Sadang Serang. Beli rumah lagi misalnya ya di Dago, 40 rumah di Dago sana ya sekitarnya. Jadi intinya apa? Kita harus berbaik dengan orang-orang sekitar kita. Ya, Iya. man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Itu perintah Rasul. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Ini perintah ini, memuliakan tetangganya. Nah, ini karena terkait tadi ya Bu ya, terkait jangan sampai kita mati sementara tetangga kita menyimpan suatu ganjalan yang dia tidak ridho kepada kita. Nah, itu nanti jadi ganjalan. Nah, itu ya. Jadi Iya. punya rumah di Sadang Serang, punya rumah di Dago, kemudian di Jakarta, punya villa di Bogor gitu ya. Wah, itu pekerjaannya lebih banyak ya. Jadi setiap rumah harus sering-sering ngundang itu, diundang pengajian gitu ya. Nanti pulangnya dibawahi berkat, ya insya Allah mereka ridho ya, walaupun jarang ke Bogor ya, kita punya rumah Bogor bila. Tetangga-tetangga di sana senang dengan kita di sana ridho gitu ya, harus baik-baik. Jangan sampai punya rumah di sana tapi nggak kenal tetangga. Ya apaan ini, mending tidak usah punya rumah ya kalau tidak kenal tetangga. Iya. Tidak usah kenal, karena nanti menjadi jadi beban ya di akhirat. Ya tapi kalau misalnya memang bisnis kos-kosan, ya nggak apa-apa, silahkan ya Bu, beli rumah sebanyak-banyaknya. Tapi juga tetap tadi ya, harus baik dengan tetangga sekitarnya, harus baik. Kita mencari ridho dari tetangga. Jangan sampai hanya murni aja, murni ya, murni. Beli rumah buat kos, beli rumah buat kos. Nggak pernah memikirkan keluhan tetangga dengan keberadaan kita di situ. Ternyata memang tetangga itu ngeluh. Kenapa?
Itu yang kos itu kalau malam mabuk-mabukan karena orang dari timur, mohon maaf ya, misalnya timur karena memang tidak kenal Islam dan mereka dari daerahnya itu akrab dengan minuman keras budayanya. Nah, itu jadi meresahkan tetangga sekitarnya. Ya itu kan nanti jadi kita ya kena sebagai pemilik kos misalnya seperti itu. Dan ini kan sering terjadi yang seperti itu. Ya, jadi dipikirkan dari semua sisi. Ya, begitu ya, Bu ya. Iya, insya Allah. Nah, tapi jangan gegara ini jadi ya sudah nggak usah punya rumah, jadi nggak punya tetangga. Gimana nggak punya tetangga? Kos juga punya tetangga ya, kontrak juga punya tetangga di situ. Ya, bukan perkara punya rumah tidak punya rumah. Setiap kita tinggal di situ pasti punya tetangga, punya saudara yang harus kita jaga hak-haknya. Iya, baik. Kemana ini ya? Ceritanya malah ke rumah-rumah kos. Baik ya, kita lanjutkan. Ya, Sunanul Gusli. Ya, tadi fardu mandi, wajib-wajib mandi, sekarang sunah-sunah mandi. Ya, kita lanjut ya, Bu. Baik. Wa sunanul gusli sitatu asya'a. Ya, coba diartikan, Bu Azharo. Wa sunanul gusli sunnatu asya'a. Ya, silakan. Sambil masak Ustadz. Iya, beginilah ya kalau ibu-ibu eh, ibu-ibu ngasih sambil masak, sambil setrika, sambil baik. Wa sunanul gusli dan sunah-sunah gusli mandi sitatu 6 asya'a perkara. Kalau wajib mandi tadi ada berapa perkara? Ibu Rinadian. Maaf Ustadz, tadi telat. Oh, iya. Baik, telat ya. Nanti disimak rekamannya ya, Bu ya, supaya tidak tertinggal ya materi. Baik Ustadz. Kalau Bu Nuni, tadi fardu mandi ada berapa, Bu? Ada 3 Ustadz. Betul ya, 3. Yang pertama apa? Niat. Ya. Yang kedua Niat, apa? ya. Yang Yang kedua kedua menghilangkan menghilangkan najis, najis apabila ada najis ya. Yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. iya betul. Jadi mandi itu mengalirkan air ya, bukan mengelap. Kalau mengelap itu masuk, itu tidak mandi, hanya mengelap saja. Mengelap itu membasahi tapi tidak mengalirkan air. Harus dibedakan. Siapa yang biasanya ini mengelap ini? Ya orang sakit ya, Bu ya. Dilap kayak kain lap itu. Itu bukan mandi. Dalam fikih dia hanya mengelap aja, tapi tidak mengalirkan air. Ya, beda ya. Beda tema. Baik. Atasmiyah yang pertama, al-awal sunah mandi itu atasmiyah. Apa itu tasmiyah? Membaca bismillah. Baca bismillah itu tasmiyah. Kalau ta'awudz membaca apa, Bu Cici? Ta'awudz. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ta'awudz membaca a'udzubillah. Itu ta'awudz. Kalau tasmiyah membaca bismillah. Kalau takbir membaca apa, Bu Aisyah? Pian. Kalau takbir membaca Allahu Akbar. Ya. Kalau tahmid membaca apa, Bu? Ini siapa ini? Bu Ira. Tahmid membaca apa kalau tahmid? Alhamdulillah. Betul ya. Tahmid membaca alhamdulillah. Kalau istirja membaca apa? Ibu Nur Hamimah. Kalau istirja membaca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua asani al-wudu'u qabla al-ghusli. Nah, ini disunahkan, Bu. Jadi ketika mau mandi besar tadi ya,
wudhu dulu ternyata ya. Kita disunahkan wudhu dulu. Ya ini sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak ya kita tidak dosa. Kalau tiba-tiba ya sudah teringat ini janabah, ini dapat janabah, punya hadas janabah dalam posisi junub berarti ya gitu. Pagi-pagi ya mau cepet-cepet sholat subuh, cepet-cepet baca Quran misalnya ya, nggak pakai wudhu dulu ya nggak apa-apa, tapi sunnah wudhunya jadi nggak dapat ya, pahala wudhu nggak dapat. Nah, ini disunahkan. Jadi sebelum mandi wudhu dulu. Nanti kalau ada yang kotor-kotor memang harus dibersihkan dulu ya. Ketika wudhu itu sambil membersihkan yang kotor-kotor dulu. Nah, nanti setelah itu baru mandi. Al-wudu'u qabla al-ghusli. Wudhu sebelum mandi. As-salis yang ketiga. Ad-dalku. Ad-dalku itu menggosok. Ad-dalku menggosok. Nah, menggosok. Ai imrarul yadi. Imraru itu melewatkan yadi telapak tangan ya untuk menggosok ala jasadi atas badan. Jadi tidak sekedar mengalirkan air tapi juga adalku ya menggosok. Lebih bagus lagi menggosoknya pakai apa? Pakai sabun ya. Karena ada kotoran yang membandel, misalnya malamnya itu makannya sate gulai yang banyak kolesterol itu keringatnya kan minyak itu. Kalau minyak itu kadang bandel ya digosok dia nggak hilang harus pakai sabun. Ya, harus pakai sabun. Tapi tidak disunahkan memakai sabun itu. Ya ini kita ada ya karena memang keperluan. Kita banyak makan kolesterol, berminyak, pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabunnya bisa di awal, bisa di akhir. Tapi nanti posisi terakhir itu harus bersih ya Bu. Harus bersih, nggak ada sabun. Nggak ada sabun yang pengguyuran, mengalirkan air yang terakhir itu harus bersih. Ya, harus bersih. Bersih, tidak ada sisa-sisa sabun yang masih menempel. Baik, yang keempat al-muwalatu. Al-muwalatu itu beriringan. Al-muwalatu itu beriringan. Beriringan gimana maksudnya? Ya, yang pertama tasmiyah, yang kedua wudhu gitu ya. Yang berikutnya adalku ya menggosok gitu. Ilmu walat itu beriringan. Kemudian yang ke sambung menyambung juga ya al-muwalat itu tidak berhenti dalam satu pekerjaan kemudian ditinggal melakukan pekerjaan yang lain. Misalnya mandi ini, mandi. Ditinggal dulu nih. Karena apa? Airnya habis. Kemudian pekerjaannya apa? Menghidupkan pompa sanyo ya kan habis. Habis menghidupkan sanyo bukannya cepat-cepat mandi, tapi dia mengerjakan pekerjaan yang lain lagi ya. Kalau sudah seperti itu lebih baik diulang lagi mandinya ya. Bukan meneruskan tadi sudah nih membasuh kepala, sekarang tinggal badan ke bawah misalnya. Tidak diulang lagi sebaiknya. Kalau sudah ditinggal pekerjaan yang lain. Al-muwalat. Beriringan, berkesinambungan. Yang kelima, takdimul jihadil yumna. Takdimul itu mendahulukan. Takdim, mendahulukan. Al-jihad itu bagian atau arah. Atau bagian ya Bu. Yumna kanan. Ala atas, yusra kiri. Takdimul jihadil yumna mendahulukan sebelah kanan alal yusra atas sebelah kiri. Tapi kebanyakan, mohon maaf ya, sebagian dari kita itu justru mendahulukan sebelah kiri. Karena gayungnya pegangnya pakai tangan kanan, jadi yang diguyur sebelah kiri dulu ya, pundak sebelah kiri dulu. Sebagian ya, tapi kalau alhamdulillah kalau tetap sebelah kanan yang kita dahulukan, alhamdulillah dapat sunnah. Tapi kalau ternyata mendahulukan kiri dulu karena udah terbiasa ini pegangnya gayung tangan kanan, jadi langsung nyilang, jadi guyur yang sebelah kiri dulu pundak.
ya tidak apa-apa karena ini sunnah, tapi tidak dapat pahala sunnah. Begitu. Yang keenam, as-sadis, as-satru. Satru ini penutup, satr, penutup. Fi kholwati. Fi kholwati itu ketika dalam keadaan sepi, ya. Mandi dalam keadaan sepi disunahkan memakai satr, penutup. Penutup, ya. As-satru, penutup. Penutup ini yang tadi yang saya sudah sampaikan di atas ya Bu ya. Penutup ini kain basahan, kain basahan. Amma fi ghairil khalwati, adapun fi ghairil khalwati di tempat yang selain sepi, maksudnya tempat selain sepi itu berarti ramai tempatnya, tempat pemandian umum. Fayajibu satr. Satr penutup kain basahan itu menjadi wajib hukumnya. Menjadi wajib. Fayajibu satr. Ya, begitu ya, Bu. Adakah yang masih mengganjal, ketinggalan? Baik, diulang kalau gitu. Wasunanul ghusli sitatun. Nah, Ibu siapa yang belum kebagian dari tadi? Ibu Nani. Ya, silakan Bu Nani. Bu Nani Bintang silakan. Diulang Bu. Wasunanul ghusli. Sunanul ghusli, sunah mandi. Wa sunanul ghusli sittatu asya'a. Sunah mandi ada 6 perkara. Al-wahid at-tasmiyah, membaca bismillah. Al-thani al-wudu'u qabla al-ghusl, berwudu sebelum mandi. Atsalis ad-dalku, menggosok, ai imroru, melewatkan, al-yadi, tangan, alal jasad, atas badan. Ar-ruba' al-muwalah, beriringan. Al-muwalatu. Ya, al-muwalatu. Al-muwalatu, beriringan. Al-khomsah, taqdimu, mendahulukan. Al-jihati, bagian. Al-yumna, kanan. Ala, atas. Al-yusra, kiri. Makan hula. Asru, penutup. Sama ayam. Sepi. Amma, adapun fi'li, tempat selain yang sepi, ini khalwah yang sepi. Fayajibu, maka wajib asatru, pakai penutup. Ya, baik. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan Bu sebelum kita akhiri? Adakah yang perlu diulang? Ada Bu? Nggak ada? Sebentar ya Bu, saya screenshot yang hadir dulu, yang keluar dulu ya, mohon maaf. Nah, screenshot yang hadir. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini dengan hamdalah. Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum.